dan jaga kesehatan. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa kita cintai, karena kita harus cinta Tuhan, cinta keluarga, dan tentunya kami di Alpetra Ministry berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat senantiasa. Sobat Alpetra, ada banyak kemampuan seseorang yang membuat kita takjub, dan seringkali kita mengatakan itu talenta dari orang itu. Bahkan sampai-sampai ada ajang pertunjukan talenta yang dimana mengumpulkan semua orang yang memiliki talenta tentunya, lalu menunjukkannya kepada banyak orang. Dan seperti halnya perlombaan, siapa yang talentanya paling luar biasa, dia adalah pemenangnya. Nah, dalam beberapa pembahasan di video-video sebelumnya ya, Om Yan sering juga menyinggung atau membahas dengan saya tentang talenta gitu. Nah, pada kesempatan ini kita akan memohon penjelasan dan bimbingan dari Om Yan mengenai apa sih maksudnya talenta. Karena kan ada bakat, ada talenta, ada karunia. Nah, itu apa ya? Sobat Alpetra, menurut Alkitab, kata talenta itu berarti ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. Dulu di Israel ya, ini dipakai untuk upah seorang pekerja harian, yaitu 1 dinar 1 hari. Nah, talenta itu apa ya? Talenta kan kemampuan spesial yang membuat seseorang mampu melakukan sesuatu dengan sangat baik. Jadi talenta bisa berarti uang, bisa juga berupa kemampuan spesial. Gimana ya? Membingungkan kan? Nah, makanya untuk lebih jelas, kita tanya dulu, kita sapa dulu ke Om Yan. Shalom Om. Halo. Ya Om, sebelum lebih jauh Om, mungkin bisa dijelasin Om, kalau talenta itu sebetulnya apa sih Om? Bakat kan, terus karunia kayaknya sama ya Om, atau beda gitu? Iya, biasanya kalau bakat dengan talenta itu dekat, maksudnya hampir sama gitu. Cuman orang tuh ada yang punya bakat atau talenta cuman 1 misalnya ya, ada yang 2, ada yang 5, itu hanya perbandingan saja. Jadi maksudnya ada yang orang punya bakatnya banyak, ada yang orang punya bakatnya sedikit gitu. Kalau gitu talenta itu bisa disebut bakat juga ya Om ya, secara mudahnya mungkin ya. Ya. Ya Om. Ya dekatnya begitu, bakat dan talenta itu sangat dekat. Oh ya Om. Nah ini Om, orang yang punya talenta, punya bakat berarti dikasih karunia sama Tuhan gitu ya. Oh, kalau karunia itu sesudah diselamatkan, baru ada karunia rohani. Itu jadi agak beda. Namanya kan karunia ini sesudah diselamatkan. Om, kalau berdasarkan yang tadi sudah Om bilang juga ada 1 talenta, 2 talenta, itu seperti dalam kisah di Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka.
Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah pada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, padanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Nah Om, apa sih Om makna sebetulnya dari bagian firman Tuhan ini Om? Ya, itu dikatakan ada hamba-hamba ya, mungkin lebih sederhananya Tuhan Yesus itu menganggap orang-orang yang sudah diselamatkan itu dipanggil untuk melayani, tetapi bukan tanpa kemampuan. Nah, yang dibilang talenta itu cuman kemampuan. Orang-orang yang sudah diselamatkan juga tidak sama. Ada yang dibilang dapat 1 talenta, ada yang dibilang dapat 2 talenta, ada yang dibilang dapat 5 talenta, gitu. Oh iya Om. Nah Om, ini talenta di dalam perikop ini berarti itu uang ya Om ya? Talentanya dalam arti uang. Itu talenta itu sebenarnya kemampuan, cuman di situ dalam perumpamaan itu sepertinya uang. Jadi 1 talenta aja itu sudah cukup besar gitu, apalagi 2 talenta, apalagi 5 talenta. Itu seperti dinilai dengan jumlah uang, padahal talenta itu bukan semata-mata uang. Nah Om, terus apa aja yang termasuk dalam talenta itu apa ya Om? Jadi secara umum itu ya, yang tadi dikatakan bakat dan talenta itu begitu dekat. Jadi ada orang yang punya bakat atau talentanya ya hanya itu aja misalnya. Ada yang ada beberapa talenta, ada juga yang banyak talenta atau bakatnya. Memang manusia dilahirkan
itu ada kesamaannya, ada ketidaksamaannya. Kesamaannya ya semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu pun sebenarnya sudah satu hal yang sangat-sangat berharga. Makanya manusia yang satu dengan manusia yang lain itu seringkali kan dikatakan ya kita samalah semua manusia itu di dalam hal nilai intrinsiknya. Jadi nilai dasarnya kita manusia sama. Tetapi di dalam soal talenta itu ada talentanya sedikit, ada yang lebih banyak, ada yang sampai banyak talentanya. Itu ya digambarkan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Bilang kan talenta itu bisa dibilang apa tadi, karunia itu karunia dari Allah. Itu kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus ya Om. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, maka itu disebut sebagai karunia dari Tuhan Yesus, talenta kita itu Om. Nah, apakah berarti kalau gitu Om, nggak semua orang atau setiap orang diberi talenta sebagai karunia? Jadi itu setiap orang kan ada bakat, ada talenta ya. Nah, kalau sudah lahir baru di dalam Tuhan Yesus, maka bakat dan talenta itu dikuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan ada orang yang memakai bakatnya atau talentanya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi harus dikuduskan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oh gitu ya. Tentu saja bagi sesama manusia. Iya iya Om. Jadi kalau dari sisi kekristenan berarti karunia atau talenta itu selain berguna untuk dirinya sendiri juga untuk orang lain gitu ya Om ya. Kayak pragmatis jadinya Om. Kayak pragmatis nih. Enggak ya? Ya tentu karunia talenta itu ya supaya menjadi berkat lah bagi orang lain. Oh iya Om ya. Kecuali disalahgunakan ya Om talentanya. Betul. Iya Om. Nah Om, terus gimana Om caranya kita tahu bahwa kita tuh memiliki talenta ya? Tentunya dalam konteks talentanya yang karunia dari Tuhan ini Om. Bagaimana kita tahu kita punya talenta itu? Jadi biasanya kita baru mengetahui kita punya talenta itu ya atau karunia itu ketika ada satu kebutuhan baru sepertinya kelihatan, oh saya bisa nih, oh dia bisa gitu. Atau orang yang memang rajin melayani ya nanti pelan-pelan itu akan kelihatan, oh talentanya di sini. Jadi orang tuh kalau sudah menerima keselamatan ya, lahir baru dari Tuhan Yesus Kristus itu jangan diam, jangan hanya hidup untuk dirinya sendiri, harus melayani. Nanti akan diperlihatkan apa karunianya, apa talentanya gitu. Mungkin sebelumnya dia karena minder lah atau karena dia tidak memikirkan untuk melayani Tuhan atau bagaimana gitu. Jadi nanti kalau dia betul-betul mau melayani Tuhan nanti baru kelihatan, oh rupanya Tuhan sudah memberikan ada talenta itu ya, ada yang sedikit, ada yang beberapa talenta, ada yang banyak talenta. Nah Om, pertanyaan selanjutnya itu kalau dari perikop tadi Om, kan berarti setiap orang yang dikasih talenta itu harus mempertanggungjawabkannya ya Om ya. Mau 1 talenta, mau 2 talenta. Ya, semua ada yang apa yang ada pada diri kita itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya talenta atau karunia itu, tetapi juga semua kehidupan kita ini, perbuatan kita, tindakan kita, semua harus dipertanggungjawabkan. Iya, iya. Termasuk perkataan kita juga. Oh iya ya. Nah Om, berarti kayak kan ada karunia-karunia tuh Om, karunia bernubuat, misalnya karunia mengajar. Nah itu termasuknya talenta atau juga atau enggak Om? Apa memang itu karunia gitu? Jadi kalau bakat dan talenta itu ada yang didapatkan dari lahir ya, atau dari pendidikan. Tapi kalau namanya karunia itu sesudah diselamatkan, maka itu sebagai orang yang sudah ditebus ya oleh darah Yesus, diselamatkan dan mengalami kelahiran baru, itu Tuhan Yesus memberikan itu karunia-karunia untuk melayani sesuai dengan rencana dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri gitu. Jadi itu talenta itu misalnya talenta mengajar gitu Om,
Atau disebutnya karunia karunia mengajar, berarti gimana Om? Talenta mengajarnya itu adalah karunia mengajar dari Tuhan gitu ya? Gimana sih Om? Jadi ada yang dia sudah mempunyai ya karunia talenta atau bakat mengajar misalnya ya, atau menjadi pemimpin dan sebagainya. Tapi sesudah dia bertobat, mengalami keselamatan dan lahir baru secara rohani, lalu itu Tuhan Yesus menguduskan itu karunia talentanya, bakatnya itu untuk melayani kerajaan Allah. Tapi semua harus sesuai dengan rencana dari Tuhan. Oh gitu ya Om ya. Jadi misalnya ketika orang punya talenta sebelum percaya Tuhan, misalnya dia ada talenta mengajar gitu ya Om, ketika menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, talenta mengajarnya itu lalu dijadikan karunia sama Tuhan gitu Om, dikasih karunia mengajar yang lebih dari sebelumnya gitu ya Om ya. Ya itu, jadi istilahnya tadi dikuduskan ya, untuk gitu. Kerajaan Allah. Tapi itu juga semua harus sesuai dengan rencana Tuhan. So kalau ada orang yang merasa dirinya mampu nih ya, tetapi tidak sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan mengabaikan yang karunia itu. Tapi setiap orang yang sudah diselamatkan itu harus masuk ke dalam rencana Tuhan. Nanti Tuhan memakai dia sesuai dengan rencana Tuhan sendiri. Oh, kalau gitu berarti pertanyaannya Om, yang berhak mendapat talenta itu siapa ya Om? Kalau itu kalau kayak gitu. Orang yang sudah diselamatkan itu pasti mendapatkan talenta kan. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, itu perbandingannya. Itu setiap orang yang sudah diselamatkan diberikan. Gitu. Tetapi semua itu ya sesuai dengan rencana dari Tuhan itu sendiri. Berarti kalau talentanya dari Tuhan itu memang harus orang yang sudah di dalam Tuhan ya Om? Ya betul, sudah diselamatkan, sudah lahir baru. Oh gitu ya Om. Kalau belum berarti itu belum disebut talenta dari Tuhan ya Om? Mungkin itu yang nyebabin talenta sama karunia berbeda gitu Om? Ya itu itu hanya beda penyebutan, dan itu kan kalau soal talenta kan diuraikannya di Matius 25 itu ya. Jadi karena katanya Tuhan itu memberikan talenta, ada yang 1, yang 2, ada yang 5. Tapi karunia itu jadi lebih dikhususkan di gereja. Kalau karunia rohani itu jadi disebutkan di 1 Korintus 12 misalnya ya, itu 1 Korintus 14, lalu disisipkan ada 1 Korintus 13 itu bahwa semua karunia itu harus didasarkan kasih agape gitu. Oh iya Om. Oke Om, jelas Om. Nah itu sebabnya juga ya Om, tadi Om bilang harus berguna untuk kemuliaan nama Tuhan berarti ya Om talentanya ya. Karena berkaitan dengan harus ada pertanggungjawaban sama Tuhan kan talentanya itu gitu Om. Dan itu talentanya berarti bisa bertambah ya Om? Iya, itu sesuai dengan kebutuhan dan rencana Tuhan. Tapi kalau talenta kan tidak terbatas di gereja, itu bisa untuk di masyarakat juga gitu. Tapi kalau karunia itu khusus yang menyangkut di gereja. Oh. Ya, jadi itu dari orang sudah dikasih talenta, lalu merasa dibanding-banding dengan yang lain, kenapa saya cuma bisanya ini, sedang orang lain bisanya lebih banyak dari saya, lalu dia tidak mau melayani. Nah itu tentu saja diumpamakan dia seperti menyembunyikan itu talentanya di dalam tanah, dia nggak mau melayani Tuhan. Nah itu tentu ya dalam pembicaraan sehari-hari ya diambil lagi lah oleh Tuhan. Ini orang tidak tahu terima kasih, jadi karena terbawa minder. Makanya orang Kristen itu kalau sudah diselamatkan jadi anak-anak Allah, ya tidak boleh minder, tapi tidak boleh juga merasa super, karena itu kan karunia, pemberian dari Tuhan semuanya juga. Oh iya Om ya.
Jangan jadi bakat tersembunyi ya Om. Karunia tersembunyi, saking sembunyinya keluarin dipendam. Gitu ya Om. Berarti kalau talenta ini kalau dikaitin sama kan banyak sekarang orang Om yang ngaku gitu, saya dapat talenta dari Tuhan misalnya, bisa penglihatan lah, bisa punya kemampuan yang berbeda lah gitu dari sesama orang percaya gitu. Nah, ini kemampuan ini Om gimana kalau dengan kemampuan lain yang diperoleh bukan dari Tuhan gitu Om. Terus dia bilang ini talenta gitu atau bakat gitu. Jadi semua sebenarnya talenta, kemampuan itu pemberian Tuhan. Tapi ada orang-orang itu yang karena pergaulannya ya, jadi belajar dari sumber-sumber yang negatif atau bahkan belajar dari kuasa kegelapan gitu. Ada yang begitu itu. Tentu saja itu harus semua dibuang gitu. Jadi nanti harus disucikan dulu. Nanti Tuhan memberikanlah karunia talenta yang sesuai dengan rencana Tuhan gitu. Iya Om ya. Berarti waktu dulu kan pernah saya tanya juga, berarti seseorang itu bisa mempelajarinya ya Om ya. Ya Om juga pernah singgung bahwa ada orang yang bisa mempelajari satu kemampuan gitu atau satu bakat, ada yang bisa dilatih, ada juga yang memang betul-betul bentuknya gift dari Tuhan. Sebenarnya yang dilatih atau karena pendidikan, pelatihan itu juga kalau bagi orang yang ditentukan untuk diselamatkan dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah rencana Tuhan. Jadi sudah disiapkan sebelumnya pelayanan apa, punya karunia apa. Itu makanya orang itu yang paling penting itu menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus untuk disucikan hidupnya, disucikan oleh kuasa Roh Kudus. Nanti karunia-karunianya juga harus dipersembahkan supaya dipakai oleh Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan, bukan dari rencana diri sendiri. Selain kemampuan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, berarti ada apa ya Om? Ada konsekuensinya ya Om ya? Ya, karena memang kan semua harus, apakah orang percaya, orang tidak percaya kan harus mempertanggungjawabkan dirinya, perbuatannya, tindakannya kepada Tuhan. Apalagi orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus ya, sudah diselamatkan menjadi anak-anak Allah, ya semua harus harus dipertanggungjawabkan. Bahkan perkataan kita sehari-hari pun sebenarnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya yang untuk pelayanan gitu, tapi perkataan-perkataan kita juga itu harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Namanya orang yang belum diselamatkan aja kan harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu tindakannya, perkataannya, apalagi yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Itu harus bisa mempertanggungjawabkan dirinya di depan Tuhan. Cuma beda kalau sebelumnya itu tuannya itu dunia ini atau dirinya sendiri, tapi kalau sudah diselamatkan, kita mempertanggungjawabnya kepada Tuhan kita yang sudah menebus dosa kita, dan Dia yang sudah bangkit, dan kita menyerahkan diri bahwa Dialah Tuhan kita yang harus kita layani. Iya ya Om. Semuanya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan ya Om, secara sederhananya gitu. Berarti kalau yang kemampuan lain itu yang dia peroleh bukan dari Tuhan, itu juga sama kan Om, harus dipertanggungjawabkan sama Tuhan kan. Karena dia belajar dari pingin punya talenta gitu, dia nggak tahu caranya dan nggak memahami, terus dia cari cara lain seperti yang tadi udah diungkapin sama Om. Jadi tanggung jawab dia nanti sama aja kan Om, sama Tuhan juga kan jawabnya. Ya, itu makanya harus mempersembahkan semua kemampuannya, hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya ya Tuhan Yesus yang memanfaatkan sesuai dengan rencananya. Iya Om ya. Nah makanya berarti buat siapapun gitu yang udah yakin bahwa dapat talenta dari Tuhan, harus bisa segera menggunakannya ya Om, untuk banyak orang, untuk misalnya di gereja, untuk di mana. Ada yang bisa langsung dipakai ya untuk kemuliaan Tuhan, tapi ada juga yang
harus menunggu sampai Tuhan sendiri sesuai dengan rencananya itu. Jadi kita kan kalau sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak berkuasa sebenarnya atas diri kita, meskipun kita yang bertanggung jawab. Tapi itu biar Tuhan Yesus mengatur. Itu ada yang cepat dipakai, ada yang harus diproses dulu, ada yang mesti diperbaiki atau dipertajam. Itu nanti pada waktunya Tuhan Yesus memakai kita. Jadi ada rencana Tuhan dalam segala hal pada waktunya. Oh iya ya, berarti dikasih sama Tuhan pada waktunya, dan juga itu nanti harus pokoknya menunggu waktu yang tepat ya Om untuk menggunakan talenta itu gitu. Jadi kalau kita sendiri sih begitu ada kesempatan yang kita melayani, asal kita tidak memaksakan diri dan tidak tujuan untuk kemuliaan diri sendiri. Iya. Cuman maksudnya itu Tuhan punya rencana yang indah, tapi kan semua kan indah pada waktunya. Oh iya. Ya Om. Iya. Nah jadi gimana nih Om untuk yang udah punya talenta nih? Saran dari Om bagaimana nih Om? Nah, orang yang sudah diberikan talenta ya dari Tuhan Yesus Kristus itu, dia pertama harus mempersembahkan dirinya dulu, hatinya, pikirannya disucikan, dibersihkan, baru nanti talenta itu juga nanti dipakai oleh Tuhan. Jadi misalnya orang banyak talenta tapi hatinya nggak disucikan, pikirannya nggak disucikan juga percuma. Itu jadi orangnya dulu harus disucikan, hatinya, pikirannya, tujuannya gitu ya, motivasinya. Nah, nanti sesudah itu juga maka karunia dan talenta yang Tuhan berikan itu nanti akan dipakai oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Yakinlah gitu. Cuman orangnya dulu yang harus disucikan itu hatinya, tujuannya, motivasinya gitu. Oh iya Om ya. Oke Om. Nah Om, ini kayaknya semuanya udah terjawab dengan jelas nih Om. Jadi kayaknya langsung aja mungkin kita bisa langsung closing statement dari Om. Jadi itu setiap orang itu kan mempunyai bakat, talenta, karunia, ada yang sedikit, ada yang sedang-sedang, ada yang banyak. Terlebih lagi kalau sudah mengalami keselamatan oleh penebusan darah Tuhan Yesus dan lahir baru oleh Roh Kudus, maka kita mempersembahkan diri. Pertama itu memang hati, pikiran, hidup kita, tapi juga sekaligus itu semua kemampuan kita ya, bakat atau talenta itu dipersembahkan kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus yang akan memanfaatkan, memakai hidup kita ini sesuai dengan rencananya dan sesuai dengan waktunya gitu. Karena ada juga yang harus diproses dulu, harusnya ada yang dipertajam dulu, ada yang betul-betul harus dikuduskan dulu gitu. Nah, tapi yakinlah bahwa Tuhan Yesus tidak mengabaikan anak-anaknya gitu, dan karunia-karunia apa yang Tuhan Yesus sudah berikan gitu. Jadi serahkanlah hidupmu sepenuhnya, hati dan pikiranmu sepenuhnya ya kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan motivasi yaitu hanya melakukan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah itu jadinya yang penting itu serahkan seluruh kehidupan, seluruh karunia dan talenta ya untuk kemuliaan Tuhan, dan itu sesuai dengan rencananya. Jangan memaksakan diri juga, tapi jangan juga menyembunyikan. Oh iya. Jadi dua ekstrim. Ada yang karena minder lalu menyembunyikan diri gitu kan. Ada yang merasa dirinya mampu lalu tergesa-gesa. Jangan ada yang minder, jangan ada yang merasa super. Itu semua karunia talenta memang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Maka yang paling penting itu sucikanlah hatimu, pikiranmu, motivasimu, tujuanmu, sucikan ya oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan. Lalu persembahkan ya, menunggu waktu Tuhan atau rencana Tuhan. Tapi sebelum waktu dan rencana Tuhan juga kita bisa melakukan apa yang kita bisa, asal tidak memaksakan diri. Oh iya iya. Gitu.
Baik Om, wah ini Om terima kasih banyak nih Om untuk penjelasannya dan juga untuk pencerahannya ya sudah dijelaskan dengan sedemikian rupa sangat jelas sekali. Dan Sobat Alpetra, demikian tadi penjelasan mengenai talenta, kiranya tidak hanya sekedar menambah wawasan pengetahuan saja, tetapi juga bisa memperkokoh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya sekali lagi terima kasih. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom. Halo.